akan memberikannya? Raja ataukah pangeran? Karena kau sangat pemberani, maka aku sebagai raja akan memberikan hadiahnya kepadamu. Lihatlah anak ini. Betapa beraninya dia. Karena acara ini acara istimewa, hadiahnya akan diberikan oleh tamu spesial kita, Pangeran Raja. Dia? Jadi dia adalah seorang pangeran? Rani, dialah yang akan memberikannya. Dia seorang pangeran yang namanya adalah Raja. Dia? Dia adalah raja? Sombong sekali dia. Baru saja bisa memanjat dinding, sudah menganggap dirinya adalah ratu. Penyihir? Hei Rani, Rani, Rani! Kau anggap dia seorang pemberani? Sebenarnya dia seorang pengecut. Tolong ampuni dia, Maharaja. Dia hanyalah anak-anak. Aku akan membawanya sekarang juga dan menyuruh dia untuk meminta maaf padamu. Biarkan saja. Lagi pula dia hanyalah seorang anak. Rani, Rani. Aku tidak akan membiarkan hal apapun terjadi padamu. Tidak akan kubiarkan. Kau anakku. Ibu, ibu, Aku ibu, tidak akan kendalikan membiarkan hal emosimu. apapun terjadi pada Rani. Ibu, mereka Tidak. sudah pergi. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Rani. Tidak akan kubiarkan. Jika mereka mengenali Kulakan, apa yang akan terjadi pada Rani kita? Apa yang akan terjadi padanya? Ibu, Rani. Ibu, dengarkan aku. Tidak akan ada yang terjadi. Mereka tidak melihat kita. Dan mereka juga tidak tahu siapa Rani. Semuanya baik-baik saja. Tidak akan ada yang terjadi. Nenek, apa yang akan terjadi jika penyihir melihatku? Tidak akan terjadi apa-apa, Nak. Tidak akan ada apapun yang terjadi padamu.
Ibu, tahan dirimu. Nenek. Ibu. Jika dia seorang kadal, maka aku adalah bosnya. Siapa yang berani menjadi penghalang di hidupku? Jivan, cepat kembalikan. Apa kau lupa pelajaran tadi pagi? Seorang kakak harus mengalah pada adiknya. Jivan, kembalikan. Ini namanya celana kebesaran. Dan ini namanya adalah pemukul. Ada apa? Kau tidak menyukai permainannya ya? Bindu, aku peringatkan ya, kau itu kan tidak ikut permainan ini. Kau itu adalah seorang pangeran, tapi kau ingin memukul seorang perempuan? Apa ini yang ayahmu ajarkan? Kau khawatir tanpa alasan apapun. Jika kau berlari seperti anak-anak di tengah panas terik seperti itu, maka ada sesuatu yang salah. Ini bukan hal serius. Kau hanya perlu istirahat. Nanti kondisimu akan membaik. Nenek, jika aku masih melihat nenek bekerja keras, aku akan marah kepada nenek. Nenek selalu menjaga kesehatan nenek untukku. Itulah kenapa hari ini aku akan menjaga kesehatanku untuk nenek. Agar nenek bisa cepat sembuh. Berani sekali kau. Apa kau ingin memukul anakku? Hah? Jika ayahnya tidak bisa mengajarkannya sopan santun, maka harus ada yang mengajarkannya. Benarkah? Kau! Apa yang telah kau lakukan? Kau berani menyentuhku? Memangnya siapa kau? Dan apa yang kau mau? Kau hanya seorang menantu di istana kerajaan ini. Dan kau hanya seorang raja, tapi raja gadungan. Negara ini mempunyai kebebasan, Kaal. Sekarang orang India yang mengatur tempat ini, bukan orang asing lagi. Kau sudah berani membangunkan singa yang tertidur. Singa hanya takut di hutan. Ketika sudah di kota, singa hanyalah sebuah hiburan. Mungkin tidak ada yang bilang padamu. Kalau kau tidak akan bisa hidup lama, berada di dalam hutan, Kaal. Jika aku pergi ke kantor polisi sekarang ini, maka polisi akan datang. Dan mereka akan memukulmu dan membuatmu menjadi seekor binatang yang tidak pernah bisa aku bayangkan. Kau telah membuat kesalahan yang sangat besar, Kaal. Kau telah membuatku merasa ketakutan. Sampai aku tidak merasa takut lagi.
Jika aku mau, aku bisa membawa putriku dari sini. Meninggalkan istana yang penuh kebusukan ini. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak kau. Juga tidak dinding yang lemah ini. Tapi aku akan tetap tinggal di sini. Di istana busuk ini. Untuk melihatmu. Dan melihat Ibu Suri mati di istana ini. Tidak, Kak. Tidak ada waktu untuk melakukan semuanya. Swarnaleka benar. Waktu sudah berubah. Kau tidak bisa lagi membunuh sesuatu tanpa dipertanyakan. Apa yang harus kulakukan? Kita akan melakukan apapun yang kita mau. Tapi bukan dengan perang. Melainkan dengan politik. Kalian berdua, jika kalian main-main dengan gadis ini lagi, maka ayah akan memotong kaki kalian. Kalian mengerti? Lakan, sebenarnya aku berbohong. Berbohong? Dokter, aku tidak mengerti maksudmu. Kondisi ibumu sepertinya serius. Dia terkena sakit TBC. Aku tidak berharap apapun terjadi pada ibuku. Tapi penyakit ini mematikan, Lakan. Jika kau ingin dia sembuh, maka kau harus membawa dia ke rumah sakit TB yang ada di Kasauli. Dokter, dengar. Aku akan membawa dia kemanapun yang kau minta. Tapi dia akan sembuh kan, dokter? Berapa biaya untuk menyembuhkan penyakitnya? Dibutuhkan kira-kira 500 rupiah. 500 rupiah? Tapi dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku bisa memberikanmu potongan. Tapi kau masih harus membayar 400 rupiah. Dan kau harus mempunyai uang itu dalam 15-20 hari ini. Jika tidak, maka semuanya akan terlambat, Lakan. Keluarga Ibu Suri biasanya mendonasikan ribuan rupiah. Tapi hari ini aku tidak punya uang untuk menyelamatkan hidupnya. Apa yang akan terjadi pada Rani? Jika sesuatu terjadi padanya. Rani? Ayah, apa nenek juga akan pergi seperti ibu? Selamatkan nenekku, ayah. Tolong selamatkan nenekku, ayah. Rani, tidak akan ada yang terjadi pada nenekmu. Aku ada di sini. Aku akan berusaha untuk menyembuhkannya. Tapi bagaimana? Kita tidak punya uang, ayah. Kenapa? Kalau kita tidak punya uang, kita akan mendapatkannya. Lagi pula siapa yang bekerja keras pasti akan berhasil. Kau percaya pada ayahmu kan? Maka berjanjilah pada ayah bahwa kau tidak akan bilang pada nenek tentang hal ini. Janji? Janji. Tuan, aku akan membereskan rumputmu nanti malam. Dan aku akan mengantarnya ke rumahmu besok pagi. Selesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Kalau tidak akan aku bayar. Mengerti? Baik, Tuan.
Hei, kenapa kau bekerja keras? Istirahatlah, jika tidak kau akan sakit. Ibu, aku akan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Kenapa kau butuh uang banyak? Bukankah kita punya apa yang kita inginkan? Dan kita tidak ingin apa yang tidak kita punya. Kau harus menjaga kesehatanmu. Nenek, apa yang nenek lakukan di sini? Ayo masuklah. Masuklah Baik denganku. sayang, ayo kita masuk. Ayo Nek, cepat. Ada apa denganmu? Tidak ada. Nenek, apa nenek mau membacakan aku cerita malam ini? Tentu, kenapa tidak? Janji? Janji. Anakku sayang, tanganmu tidak dibuat untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Aku bisa membuka kacang kenari. Kenapa aku tidak bisa melakukan ini? Lagi pula, kita hanya punya 10 hari lagi. Jadi dari mana kita akan mendapatkan uang, Ayah? Aku akan bilang dari mana kita dapatkan uang. Lihatlah Rani, kau tidak boleh sedih. Ayahmu telah mengumpulkan uang 200 rupiah. Dan ayah sudah bicara pada pemilik toko. Dan ayah bilang padanya untuk memberikan pekerjaan itu pada ayah. Dengan begitu, ayah bisa mengumpulkan uang. Mulai besok, ayah akan mendapatkan 30 rupiah untuk memotong kayu. Jadi untuk 5 hari, ayah akan mendapatkan 150 rupiah. Benar kan? Dan ayah sudah punya tabungan 200 rupiah. Jadi berapa yang kita punya? 350. Sisanya 50 rupiah. Setelah itu, ayah akan mendapatkan 30 rupiah lagi. Berapa yang kita butuhkan? 20. Ayah akan memberikan semua uangnya kepada dokter. Maka pekerjaan kita semuanya sudah selesai. Lalu kita akan istirahat bersama, mengerti? Tanganmu akan membaik, tapi butuh waktu 1 bulan untuk memulihkan lukanya. Hei, kenapa kau bersedih? Ini hanya 1 bulan. Dunia tidak akan kiamat dalam 1 bulan. Hah? Jika ayah tidak bisa bekerja, maka nenek akan meninggal. Paman dokter, paman dokter. Karena ayah tidak bisa bekerja lagi, maka ini tanggung jawabku untuk mengirim nenek ke Kasauli. Bisakah aku bekerja, dokter? Rani, kau itu masih kecil. Mana mungkin kau bisa melakukannya? Ketika seekor burung kecil terbang, dia bisa melewati gunung yang tinggi. Paman dokter tidak perlu khawatir kepadaku. Berikan saja pekerjaannya. Benarkah? Sayang, ada satu tempat di mana kau bisa mendapatkan uang dalam waktu yang sangat singkat. Di mana? Di istana. Tapi ada monster dan penyihir di istana itu. Jika ingin berhasil, kau harus berjuang melawan ketakutan.
Cinta nenek telah membuatku tidak berdaya. Tapi nenek telah membuatku berjanji untuk tidak pergi ke istana. Hantu hijau, ratun hijau, kalian bebas dari janjimu. Nenek, aku akan pergi ke istana untuk mendapatkan uang. Rani? Dia tidak ada di sini. Hei, Lakan, apa kau melihat Rani? Ibu, dia pasti sedang bermain dengan Kaliprasat. Hei, Kaliprasat sedang berada di luar. Kemana anak itu pergi? Dia tidak pernah pergi tanpa bilang padaku. Lakan, aku merasa takut. Sudahlah ibu, kau tidak perlu terlalu khawatir begitu. Aku akan mencarinya. Kemana dia pergi? Ada banyak monster di istana itu. Mereka membuat masalah pada orang-orang. Katakan, kau mau ke sana lagi? Aku tidak akan pernah pergi ke sana, nenek. Aku janji. Mengapa aku merasa baik-baik saja setelah datang ke istana tempat penyihir tinggal? Sedang apa di sini? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan di sini? Ini rumahku. Kau katakan padaku, mengapa kau ke sini? Aku ke sini untuk mencari pekerjaan. Kau bisa melakukan satu hal di sini. Pergilah dari sini. Cepat pergi. Aku tidak melihat siapapun. Sekarang, pada siapa aku meminta untuk membuka pintunya? Tolong buka pintunya. Kenapa Kadal mau masuk melewati pintu? Panjat dinding saja. Ayah bilang ketika Tuhan menutup satu pintu, maka dia akan membuka pintu yang lainnya. Dia ingin bekerja di istana. Aku akan membuat dia pergi dari sini.
Luar biasa ya, suaramu kencang sekali. Keluar dari sesuatu yang kecil. Ini pertama kalinya aku mengalami ini, Manorama kecil. Teriakanmu kencang sekali. Tapi namaku bukan Manorama kecil. Manorama itu maksudnya adalah Nona. Namaku juga bukan Nona. Ya sudah, kita lupakan saja hal itu ya. Dan sekarang katakan kau bawa apa ke istana ini? Aku tidak membawa apapun. Aku datang dengan tangan kosong. Ya sudah, kita lupakan juga itu. Kau datang ke sini mau apa? Oh iya, aku datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Tidak ada pekerjaan untuk orang sepertimu. Kenapa kau mendorongku? Kenapa? Lalu apa yang mau kau lakukan? Sana. Hei, awas kau ya. Dia menggigitku. Tolong tangkap dia. Hei, hentikan. Hei, berhenti. Kau mau kemana? Berhenti. Hei, kau mau kemana? Berhenti di situ. Berhenti. Ya ampun. Sayang. Siapa kau ini? Apa yang kau lakukan di sini? Dia seorang pencuri. Dan kau pembohong. Aku bukan pencuri. Aku kesini untuk mencari pekerjaan. Tapi kenapa kau ingin bekerja? Lalu di mana ayah dan ibumu, juga keluargamu? Ibuku, dia sudah meninggal setelah aku dilahirkan. Ayahku tangannya terluka dan dia tidak bisa bekerja selama 1 bulan. Itu kenapa aku yang mencari pekerjaan. Sayang, tempat ini bukan untuk anak-anak sepertimu. Jika kau mau, aku akan memberikanmu uang. Aku bahkan tidak mau menerima mutiara sebagai sedekah. Nenekku bilang, dengan bekerja keras, roti yang kita beli akan lebih enak daripada roti yang diberikan sebagai sedekah. Oh iya? Lalu apa yang nenekmu bilang lagi? Taruh kol di mata, sikat gigi setiap hari. Jangan memasukkan jarimu ke telinga atau ke hidungmu. Makan sedikit, makan sehat, pergi ke sekolah setiap hari. Jaga kebersihan, tetap bahagia. Hidup sederhana, berpikir cerdas. Itu mengapa aku suka duduk di atap dan merenung agar aku bisa berpikir. Luar biasa. Apa kau juga sekolah? Coba jelaskan. Bagaimana kau akan sekolah jika nanti kau bekerja di sini? Aku akan bekerja setelah pulang sekolah. Dan aku akan pulang sebelum malam. 4-5 jam cukup untuk bekerja. Baiklah, kau bisa membantuku di dapur ya. Dan aku akan memberikanmu 10 rupiah untuk itu. Apa? Hanya 10 rupiah? Memangnya mau berapa lagi? 5 untuk gandum dan sayuran, 10 untuk minyak dan obat-obatan. Coba lihat, jika kita membeli kebutuhan langsung dari pasar, maka itu akan lebih murah sebanyak 20%. Dan untuk pemilik toko kita akan katakan, istana akan membeli dari dia hanya untuk 3 tahun ke depan. Jadi dia akan mengurangi lagi untuk 10%. Istana akan bisa menghemat. Kakak Mantali, aku tahu ini tidak akan cukup. Karenanya kita akan menggunakan gandum, sayuran dan beras untuk dijaga di kerajaan. Jadi totalnya 30 rupiah. Baiklah. Maaf, apa yang Anda katakan ini? Terima kasih, kau sungguh baik, Nyonya. Mengapa kau tersenyum seperti itu? Tidak apa-apa. Kau mengingatkanku pada seseorang. Juman, tolong bawa gadis ini ke dapur ya. Di mana Rani dan Lakan? Mereka seharusnya sudah pulang. Dia terus bermain seharian, dia pasti akan kembali dan bilang, "Nenek, aku lapar, tolong berikan aku makanan." Hei, ini kan perak asli. Bagaimana bisa aku ambil? Kalau kau mau beras, ambil saja ini. Siapa yang mau menukarnya dengan uang?
Mereka bilang seorang pria akan membantu orang lain. Mereka itu salah. Yang benar, seorang wanita yang membantu yang lainnya. Bagaimana aku bisa mendapatkan beras dengan gratis? Tolong peganglah ini. Bukan untuk bayaran beras, tapi untuk jaminan. Aku akan ambil jika aku sudah memiliki uang. Kau benar sekali. Tetangga itu harus saling membantu. Kalau begitu, tunggu di sini. Ini berasnya. Tunggu. Kalau kau tidak keberatan, boleh aku bicara? Pemerintah sudah membuka organisasi untuk perempuan di dekat sini. Para wanita datang ke sana untuk menyulam dan yang lainnya. Sebaiknya kau juga ke sana. Siapa tahu kau bisa bekerja sampai tangan anakmu sembuh. Iya, kau memang benar. Aku akan pergi ke sana dan mencari tahu. Tapi ingatlah satu hal. Jangan sampai Rani dan Lakan mengetahui hal itu. Mereka tidak akan tahu itu. Ini masalah wanita dan hanya di antara wanita saja. Penyihir mana yang akan bilang pada pria? Apakah Paman punya sesuatu untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain di dalam istana ini? Apa cuma nama aslimu atau nama yang sering digunakan anak-anak untuk mengejekmu? Apakah Paman tidak takut dengan monster dan penyihir yang ada di dalam istana ini? Oh ya Tuhan, gadis ini menyebalkan. Ini turbanmu, silakan. Ada banyak sekali ruangan di istana ini. Kaliprasad pasti akan senang tinggal di sini. Kaliprasad itu adalah nama anjingku. Hentikan bicara soal anjing dan pelajarilah ada berapa orang yang tinggal di sini, Manorama. Tapi namaku bukan Manorama. Kau bodoh. Kau lihat? Kau tidak tahu betapa berharganya darah dari seorang raja. Berpikirlah 2 kali sebelum kau ingin menduduki tahta. Itu adalah api. Api. Kau akan punya musuh di dalam dan juga di luar sana. Iya, kau pikir kau seorang prajurit yang hebat, ha? Hah? Hari ini kami akan mengutukmu, tahu? Kau akan mati, kau akan mati, kau akan mati. Kau akan dibunuh oleh seorang wanita. Darahmu adalah darah, dan darah kami adalah air. Putra dari Ambika, istri pertama Maharaja Kaal kami adalah pangeran raja. Raja yang Paman takuti. Dia adalah pangeran di istana yang sebesar ini. Hei gadis kecil, bicara yang sopan ketika bicara soal raja ya. Hei anak kecil, bersihkan kursi raja. Ayo sana. Penyihir. Luar biasa. Aku rasa aku bisa makan daging empuk hari ini. Dia bisa mencium aroma tubuhku. Selamatkan aku ya Tuhan. Kaal saya, sekarang kau adalah raja. Belajar makanlah dengan menggunakan ini.
Ini bukan hari yang beruntung untukku. Aku adalah raja di tempat ini. Ayo, cepatlah kau makan. Karena kita akan pergi. Daging ini sangat gurih. Dan aku sangat menikmati daging ini. Joman, silahkan kau makan sekarang. Tapi sebelum itu, aku butuh tanda tanganmu di dokumen ini. Ya mulia, biar aku yang mengambilnya untuk Anda. Kau senang? Aku tidak pernah terpikir bahwa tangan yang biasa digunakan untuk menolong orang lain akhirnya akan minta pertolongan orang lain. Tuhan telah menyelamatkanku. Monster dan penyihir tidak melihatku. Jika tidak... Kadang, siapa yang menyuruhmu masuk? Kenapa? Kau merasa sedih, bukan? Kau bahkan lebih sedih karena aku akan datang ke sini setiap hari untuk bekerja. Aku akan memecatmu, kau tahu itu? Bagaimana seseorang tidak berguna sepertimu bisa memecatku? Kau tidak mempekerjakanku, jadi kau tidak bisa memecatku. Aku adalah raja. Salam, Baja. Bukan Baja, tapi raja. Kau adalah raja. Jika kau raja, aku adalah ratu. Halo, Kak Ani. Bukan Kak Ani, tapi Rani. Rani bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Siapa yang akan membayar semua ini? Kau. Apa kau punya uang di celengan? Sekarang kita lihat. Setelah kau banyak melakukan kerusakan, siapa yang akan membiarkanmu tinggal di istana? Kadal ini gendut. Ayo tarik, ayo tarik. Lepaskan. Kalian ini? Ya, di mana aku bisa bertemu manajer? Di sana. Aku tidak memecahkan piring ini. Raja yang telah melakukannya. Aku tidak memecahkan piring ini. Dia yang sudah memecahkannya. Raja, Rani sekarang bekerja di istana ini. Dia akan datang setiap hari. Jadi kau tidak boleh bertengkar dengannya. Rani, jika kau ingin bekerja di sini, maka kau harus mematuhi aturannya. Jika ada yang membuat masalah denganmu, katakan saja kepadaku. Tidak boleh bertengkar. Mengerti? Baiklah, sekarang kalian berdua, ayo bersalaman. Raja.
Nah, begitu. Rani, ini adalah putriku, Bindu. Mulai hari ini kau akan bermain dengannya. Ini adalah istanaku. Aku tinggal di sini. Aku adalah pangeran dan kau adalah pelayanku. Kau memang seorang pangeran, tapi aku adalah Rani. Aku bukan budak siapapun, bukan juga denganmu. Sekarang dengar ya Raja, orang lemah. Sekarang aku hanya akan melakukan tugasku dan kau jangan dekat-dekat denganku sama sekali. Dan kau harus tahu ini, Rani. Kau harus tetap di dapur. Wilayah di luar dapur adalah kekuasaanku dan dapur adalah milikmu. Apa kau mengerti? Untuk pertama kalinya Raja menemukan lawannya. Kita kan bersenang-senang.